Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa taufiqihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Hari ini kita mengawali kajian kita insyaallah taala, meskipun durasi kita hanya sebulan sekali ya, barangkali karena kita bergiliran dengan waktu yang lain, dengan satidah yang lain. Alhamdulillah di kesempatan sore ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis yang insyaallah mudah-mudahan majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Niat kita adalah dalam rangka menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban bagi kita semua selaku seorang muslim. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap muslim yang sudah balik tentunya diberi kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i, dan itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hadir atau untuk tidak mencari ilmu, tidak mendapatkan ilmu. Walhamdulillah, sarana-sarana untuk ilmu sekarang sudah semakin banyak. Meskipun demikian, ada satu keutamaan ketika kita datang hadir ke dalam majelis ilmu, yang itu tidak akan didapatkan bagi orang yang tidak hadir, meskipun dia bisa menuntut ilmu di kesempatan yang lain. Dia bisa mendengarkan kajian online, dia bisa mendengarkan kajian kaset, rekaman dan sebagainya, namun dia tidak akan mendapatkan keutamaan ketika dia berjalan menuju ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis disebutkan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang salaka tariqan, menempuh suatu jalan, yaltamisu itu artinya mencari. Mencari itu adalah dengan bagaimana kita lihat prakteknya para sahabat Nabi. Mereka berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Mereka jalan dari berbagai negeri ke negeri lain, dari Irak, dari berbagai negeri datang ke Madinah untuk mencari ilmu. Dan ini diterapkan oleh para tabi'in, murid-murid sahabat, ketika mereka berjalan dari satu negeri ke negeri lain dalam rangka mencari satu hadis. Ya, dalam rangka mencari hadis, perjalanannya antar negeri. Itu bagaimana perjuangan mereka, sehingga kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Menempuh ilmu itu berbagai cara ya, dengan bersusah payah dia mencari ilmu ya, baik itu dengan dia berjalan kaki atau dia berusaha dengan semampu yang dia miliki untuk menggapai suatu ilmu, maka itu menjadi jalan bagi dia untuk jalan menuju surga Allah SWT. Dan ini tidak akan didapatkan bagi orang-orang yang diam ya, orang yang tidak berjalan, orang yang tidak mendatangi majelis ilmu. Dan kita tahu di antara adab-adab dalam menuntut ilmu adalah hal ilmu itu adalah ya'ti wa la yu'ta, mendatangi dan bukan didatangi. Ya, kita mendatangi ilmu dan bukan ilmu yang suruh datang kepada kita. Nah, di sini panitia menempatkan satu majelis agar kita datang ke majelis itu untuk bisa menuntut ilmu syar'i. Hadirin a'azakumullah. Kitab yang akan kita bahas ini adalah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Satu kitab yang sangat berharga, satu kitab yang sangat penting, suatu kitab yang sangat berkah. Yang dikatakan para ulama, kitab ini adalah mubarak, diberkahi, karena betapa banyak manusia yang mendapatkan manfaat dari kitab ini. Kitab ini kalau kita lihat bentuk aslinya tipis
Ya, kitab tauhid itu tidak terlalu tebal, tapi disyarah oleh para ulama ya dengan kitab yang berjilid-jilid. Bahkan Syekh Al-Utsaimin itu mensyarah kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Panjang sekali gini. Kalau kita ukur bukunya segini nih panjangnya, berjilid-jilid. Kenapa? Penjelasan sangat detail. Dari mulai unsur bahasa, kemudian tafsirnya, hadisnya, dan yang lain-lainnya beliau bawakan. Yang tentunya ini kalau kita baca, ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Dan termasuk di antara bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada kita adalah ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk membaca, untuk mendengarkan, dan untuk menyimak apa yang terkandung di dalam kitab itu. Karena di dalam kitab itu sangat berharga terkait dengan masalah tauhid, di mana tauhid ini adalah asas bunyanul Islam, pondasi dari bangunan Islam. Ketika seseorang ingin membuat sebuah bangunan yang besar, yang megah, tentunya apa yang kita pikirkan? Bikin pondasi yang kuat, ya. Bikin pondasi yang kuat sehingga bangunan itu kokoh. Demikian pula ketika kita ingin agama kita kokoh, agama kita benar, kokoh, kuat, tentunya harus kita pikirkan adalah bagaimana kita membangun pondasi. Dan pembangunan pondasi itu adalah tauhidullah. Ya. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kitab tauhid ini banyak sekali ya. Saking berharganya buku ini, kitab ini, banyak sekali para ulama mensyarah kitab tersebut. Di antaranya kitab terbesar yang pernah disyarah oleh para ulama adalah kitab yang ditulis langsung oleh cucu beliau, ya, Syekh Sulaiman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, ya, yang disebut dengan kitab Taisirul Aziz. Kitab Taisirul Aziz ini adalah kitab syarah at-tauhid. Kemudian juga Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh juga menulis kitab yang sama. Beliau sama-sama cucu dari Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau Syekh yang tadi yang pertama adalah dari Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau ini bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu kitab yang tulis Syekh Abdurrahman Al-Syekh. Yaitu merupakan cucu ya dari Syekh Muhammad Abdullah dengan kitab yang sangat kita kenal, yaitu kitab Fathul Majid, dan kebetulan kitabnya ada di hadapan kita. Kemudian juga ada Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, beliau juga membuat syarah kitab tauhid ini dengan bahasa yang sederhana ya dan ringkas ya. Cuman qadarullah bukunya nggak ke bawah. Kemudian juga ada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau membuat mensyarah kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid, ya. Juga sama, beliau itu adalah termasuk guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Syekh Al-Utsaimin penjelasannya lebih lengkap, dan yang ana lihat kitab tauhid penjelasan yang paling lengkap itu adalah Al-Qaulul Mufid, sampai diterangkan dari sisi pandang, dari segi bahasanya. Dan Masya Allah, kalau Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, mensyarah sebuah kitab, beliau tidak luput dari penjelasan sisi bahasa. Bahkan kalau kita lihat, Syekh Utsaimin ini termasuk mendalam sekali dalam penjelasan bahasa, ya. Itu diantaranya. Ya, saking banyaknya kitab tauhid, syarah-syarah kitab tauhid ini menunjukkan bahwa kitab ini adalah kitab yang sangat berharga dan mendapatkan penerimaan yang luas di kalangan para ulama. Pun demikian, kita lihat banyak di antara kaum muslimin, ya, yang masih awam bahkan tidak tahu ya tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sudah begitu, ketika mereka awam, ketika mereka tidak tahu ya, mereka dengan latah turut berbicara tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Bahkan di dalam Majmu' Fatawa Syekh Muhammad bin Ibrahim, beliau adalah mufti dari kerajaan Saudi Arabia dahulu ya, sebelum Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau mengkisahkan ada seorang lelaki yang sangat mulia, rajulun fadil ya. Namanya Abdurrahman Bakri. Syekh Abdurrahman Bakri ini adalah
seorang yang diberikan oleh Allah kemuliaan dengan mempelajari tauhid dan memahaminya. Paham tentang kitab tauhid, paham tentang bab-bab tentang tauhid. Mungkin beliau banyak mengkaji, belajar dari para ulama tentang kitab tauhid. Dan beliau ini adalah seorang tajir, seorang pengusaha, ya. Yang kebetulan karena beliau ini tuntutan profesinya, tuntutan usahanya mengharuskan dia untuk pergi ke India, ya. Kemudian dia pergi ke India dalam rangka bisnisnya, kemudian tinggal di sana beberapa bulan lamanya. Kebetulan Syekh Abdurrahman Al-Bakri ini, beliau tinggal di satu tempat yang di situ ada seorang ulama India, ya, yang memberikan kajian di masjidnya itu, di tempatnya itu memberikan kajian terhadap santri-santrinya dengan murid-muridnya, ya. Di antara kajian yang dia dengar, ya, ketika dia menyampaikan kajian apa? Awal mula yang disampaikan ketika dia menyampaikan kajian ini apa? Melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setiap kajian selalu diawali dengan laknat. Coba lihat, perhatikan, ya. Ahlul bidah itu begitu, ya. Yang ada itu kebencian dulu yang didahulukan. Bukannya membaca kitab itu kita awali dengan bismillah, kita membaca dengan alhamdulillah, kemudian kita mukadimah dan sebagainya. Ini mukadimahnya dengan apa? Dengan doa laknat. Ya. Perhatikan, ya. Kemudian Abdurrahman Al-Bakri ini dia berpikir, ya, bagaimana caranya menghentikan kejahatan orang tersebut dengan melaknat orang ulama yang betul-betul dia pahami, dia ketahui betul bagaimana tentang ilmunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya beliau kemudian membawa buku Kitab Tauhid ini, beliau sobek covernya, sampulnya beliau sobek, ya, sehingga yang ada apa? Yang ada adalah kandungan kitabnya langsung dari bab tentang Kitab Tauhid, kemudian diawali dengan Bismillah, kemudian setelah itu mengutip firman Allah Ta'ala, ya, yang akan kita baca nanti. Kemudian dia ketika datang ke majelis itu, ya, beliau disambut oleh ulama tadi, ya, dengan sambutan yang hangat, ya. Silakan, nantinya disitulah kemudian berinteraksi, ya, ngobrol dan sebagainya. Nah, kemudian dia meninggalkan buku itu, ya, di situ yang telah dia sobek, ya. Kemudian dia pergi sesaat keluar untuk satu keperluan dan kembali lagi. Ketika beliau pergi, si ulama tadi mengambil buku tadi, dia baca, masya Allah, katanya ini kitab bagus sekali, ya, ya, begitu mendalam dan bagus sekali, karena di situ di dalam kitab itu adalah qaulullah wa qaul Rasul, kemudian perkataan para sahabat, asar-asar para sahabat semua, ya. Kandungan yang ada di dalam Kitab Tauhid kalau kita lihat tidak ada satupun pendapat dari beliau, ya. Semuanya adalah mengutip mengutip ayat Al-Qur'an, hadis, kemudian bagaimana asar para sahabat, para salafus saleh, ya. Kemudian dia berkata kepada Abdurrahman Bakri ini, masya Allah, saya lihat ini buku sangat baik, ya, sangat bagus sekali ini. Dia terkagum dengan isi buku tersebut, ya. Siapa penulisnya, katanya. Nah, kemudian siapa penulis buku ini, katanya. Dia penasaran, nanya kepada Abdurrahman Al-Bakri tadi. Akhirnya kata Abdurrahman Al-Bakri, ya, coba kita pergi ke salah seorang toko buku, ya, penjual buku. Kita tanyakan nanti di sana. Dia ingin membuktikan bahwa ini siapa sebenarnya, kita lihat, ya. Jadi biar dia tahu sendiri gitu kan tentang siapa penulis buku itu. Akhirnya berangkatlah ulama tadi dengan Abdurrahman Al-Bakri ini. Kemudian datang ke toko buku, kemudian ditanyakan, kira-kira ini buku ini siapa penulisnya? Nah, ini saya lihat bagus itu. Oh, sebentar, saya lihat gitu kan. Dia perhatikan, oh, kemudian dia datangkan buku Majmu'atut Tauhid, kumpulan kitab tauhid, ya. Dan di situ kemudian kata penulis buku ini, oh, ini adalah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dari situ dia terperangah gitu kan. Oh, ini ya. Oh, jadi yang selama ini saya laknat itu adalah penulisnya ini. Setelah dia melihat itu, kemudian dia merasa menyesal, ya, atas apa yang telah dilakukannya. Akhirnya apa? Dia merasa bersyukur ketemu dengan Abdurrahman tadi, ya. Kemudian setelah itu dia merubah. Yang awalnya di majlisnya itu diawali dengan laknat,
Justru setiap majelis dia memuji bagaimana Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Ini bagaimana Allah tunjukkan bahwa ketika kita menilai seseorang, janganlah kemudian karena kebencian. Ya. Akhirnya apa? Luput dari dia kebenaran. Tetapi ketika kita melihat sesuatu itu dengan ainul haq, dengan pandangan hak dan kebenaran, kita lihat bagaimana yang terdapat di dalamnya Qur'annya, hadisnya dan sebagainya. Tidak ada sesuatu hal yang ya, di situ ada unsur-unsur individu masuk di dalamnya, maka tentunya dengan seperti itu maka Allah akan mudahkan bagi kita. Nah, kasus kisah tadi itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita tidak bisa ya menilai sesuatu kemudian tanpa kita bimbingan dari para ulama untuk melihat ini adalah benar atau salah, bagaimana kandungan yang terdapat di dalamnya. Nah, ini maka setelah kejadian tersebut ulama tadi kemudian dia bertaubat dan dia bagaimana terus memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa cara kita untuk bertaubat ketika kita riba atau kita melaknat apalagi misalnya seseorang kemudian ternyata tuduhan-tuduhan kita tidak benar, maka kita harus balik dengan mendoakan orang tersebut ya, dengan mendoakan orang tersebut. Kemudian Syekh Abdul Razak Al-Badr juga mengisahkan kisah yang sama. Dan ini kata beliau, ini adalah pengalaman pribadi saya katanya ya. Ketika saya datang ke sebuah negeri ya, kemudian saya bertemu dengan seseorang, tidak tahu negerinya di mana ini, mungkin bisa jadi di Indonesia gitu. Atau beliau tidak menyebutkan negerinya di mana. Ketika saya datang ke sebuah negeri, kemudian ada orang, saya bertemu dengan seseorang lalu dia mengatakan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata orang tersebut, wah Syekh ini adalah orang yang ya sangat benci dengan Ahlul Bait. Beliau mencerca menunjukkan bagaimana ketidaksukaan dia terhadap Ahlul Bait ya. Nah, biasanya orang-orang yang banyak menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mereka itu tidak suka dengan Ahlul Bait adalah orang-orang yang mengaku dirinya Ahlul Bait. Kira-kira kalau orang yang mengaku dirinya Ahlul Bait siapa? Kalau enggak Syiah, siapa? Orang yang mengaku keturunan Rasulullah. Ya. Orang yang mengaku keturunan Rasulullah atau orang-orang Syiah. Mereka rata-rata membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Katakan kepada Syekh Abdul Razak bahwa Syekh ini sangat benci dengan Ahlul Bait dan selalu mencela, mencerca kalangan Ahlul Bait. Dibalik oleh Syekh Abdul Razak itu, Anda tahu nggak berapa orang jumlah anakmu, kata dia. Siapa aja namanya? Dia heran, kok Syekh nanya begitu gitu kan? Oh, terus setelah disebutkan baru dia jawab. Tahu nggak kamu? Ya, berapa orang anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan siapa saja namanya? Dia tidak tahu. Ya. Kemudian dijelaskan bahwa anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ada satu perempuan dan yang lainnya laki-laki. Ya, yang perempuan itu namanya Fatimah. Ya. Kemudian yang laki-laki itu namanya Al-Hasan, namanya Al-Husain, namanya Abdullah, namanya Ibrahim, namanya Abdul Aziz. Ya. Coba kita lihat. Di antara nama-nama itu ada nama-nama cucu Rasulullah. Ya. Ada di antara nama putrinya Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana Muhammad bin Abdullah sangat mencintai Ahlul Bait. Ya. Ini apa yang Anda katakan itu tidak benar. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya kalau kalian mengatakan seperti itu, kelak di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti, engkau akan berhadapan dengan Syekh Muhammad bin Abdul untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Nah, ini artinya menunjukkan kehati-hatian kita di dalam menilai seseorang. Dan ini yang seperti ini banyak sekali kita dapati. Orang banyak berbicara tentang Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi dan sebagainya, tanpa dia tidak tahu Wahabi itu apa. Ikut-ikutan. Dan ini adalah hal yang betul-betul kita rasakan dan kita alami sekarang ini. Ya, mereka tidak tahu apa risalah dakwah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kenapa? Ya, mereka tidak pernah mengenal apa buku yang ada di dalamnya. Kalaupun mereka mengenal buku yang di dalamnya, kalau tidak dengan bimbingan ulama, itu juga akan salah. Jangan salah. Kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, baik itu kitab
Al-Usul Salasa, kitab Kasyfus Syubhat, kemudian kitab Tauhid dan yang lain-lainnya, justru juga banyak digunakan oleh firqah-firqah yang sesat. Selain dari mereka-mereka yang mencela, tapi ada yang menyukai tetapi pemahamannya dulu menyimpang. Kenapa? Karena tidak dibimbing dengan bimbingan para ulama. Ya mungkin yang ngebimbing adalah ulama-ulama mereka yang tidak jelas sumber keilmuannya dari mana. Ya, maksudnya begini. Saya pernah mendapati, ya. Kenapa demikian? Karena buku yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab itu digunakan sebagai landasan takfir kaum muslimin. Ya, mengkafirkan kaum muslimin. Mereka sama seperti hanya orang-orang yang membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari kalangan orang-orang tasawuf, kalangan orang-orang Syiah. Mereka menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah takfiri. Yang kedua, ada orang yang mencintai Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka menggunakan kitab-kitabnya tauhid untuk kajian-kajian mereka, tetapi dalam rangka menjadi lasar untuk mengkafirkan kaum muslimin. Apa yang mereka kafirkan? Takfirul hukam. Ya, mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Entah di mana saja, entah di Indonesia atau di luar negeri, yang mereka pemimpinnya umat Islam dikafirkan dengan dasar kitab-kitab tauhid ini. Dengan dasar kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak pernah mengajarkan untuk takfir. Dan ini siapa yang mengatakan demikian? Para ulama. Di antaranya adalah Syekh Abdul Razak Al-Badr. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak pernah mengajarkan tentang takfir. Tidak pernah mengkafirkan kaum muslimin. Dari mana? Dari buku-buku yang beliau tulis, dari syarah-syarah yang ditulis oleh murid-murid beliau, dan sampai kepada ulama-ulama yang membawakan kitab-kitab tersebut hari ini. Ini menunjukkan apa? Pentingnya kita memahami itu dengan bimbingan, minimal penjelasan para ulama kita dengarkan. Ya. Ya seperti itu. Sehingga tidak menjadi dasar si fulan ini mengkafirkan ternyata apa? Yang menjadi bahan kajiannya adalah kitab tauhid. Kalau antum ketahui, ya, orang-orang yang selalu membuat teror, mengatasnamakan jihad, ya. Yang mereka kaji kitab apa? Kitab tauhid. Yang mereka menjadikan dasar tentang tauhidnya itu adalah kitab tauhid. Ya. Mereka ini adalah tauhid. Orang-orang yang mendukung mereka ansarut tauhid dan sebagainya. Yang dipakai apa? Kitab tauhid. Sehingga yang jadi masalah adalah kalangan ahlus sunnah terfitnah dengan orang-orang yang seperti itu. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Itu diantara sedikit pengantar tentang kitab tauhid, bahwa kitab ini sangat berharga untuk kita pelajari, dan kita insyaallah kita hanya akan membahas satu poin muqaddimah dari kitab tauhid ini, ya. Syekh Abdul Razak Al-Badr beliau menjelaskan bahwa kalau kita lihat kitab tauhid ini tidak ada muqaddimahnya. Langsung bismillah, langsung beliau membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dzariyat, ya. Setelah membuat kitab tauhid langsung qala Allah taala, langsung mengatakan qala Allah taala, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata beliau, ini menunjukkan begitu diqahnya, begitu dalamnya ilmu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ketika beliau tidak memberikan muqaddimah dan sebagainya, langsung menjelaskan kitab tauhid dengan dalil ayat ini. Ini menunjukkan kedalaman ilmu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Kemudian di antara dalil, di antara ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk mengawali kita pembahasan ini adalah dengan mengutip firman Allah Ta'ala di dalam surat Ad-Dzariyat. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di sini Allah SWT menjelaskan tentang yang menjadi dasar sebab Allah SWT menciptakan manusia itu adalah dalam rangka ibadah.
Ya, illa liya'budun. Para ulama menjelaskan liya'budun ay liyuwahhiduni, yaitu untuk mentauhidkan aku. Berarti tauhid itu adalah landasan penciptaan manusia. Ya. Tujuan manusia diciptakan adalah mentauhidkan Allah. Makanya dakwahnya para rasul adalah untuk tauhidullah, untuk menjadikan manusia kembali bertauhid. Dulu ketika Adam alaihissalam diciptakan, Adam berada di atas fitrah tauhid. Ya. Terus sampai keturunan Adam itu masih berada di atas fitrah tauhid. Baru muncul kesyirikan itu di masa Nabi Nuh alaihissalam. Manusia sudah menyimpang dari tauhid, maka diutuslah Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak manusia kembali kepada tauhid lagi. Dan terus sampai kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam adalah dalam rangka untuk mentauhidkan Allah SWT. Berarti apa? Senantiasa dari masa ke masa itu pasti ada penyimpangan-penyimpangan dari tauhid. Sehingga Allah perlu mengutus para rasul untuk kembali meluruskan manusia kepada fitrahnya. Oleh karena itu Allah mengatakan, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguhnya telah kami utus fi kulli ummat, pada setiap umat. Ya. Rasulan, seorang rasul. Ingat, di setiap umat Allah utus seorang rasul untuk apa? Ya. Untuk an ibudullah, agar mereka umat tersebut beribadah kepada Allah. Berarti apa? Syekh Abdul Razak beliau menjelaskan bahwa kullu amril ibadah fil Quran amrin bitauhid. Setiap perintah ibadah di dalam Al-Quran adalah perintah untuk bertauhid. Contohnya begini, seperti di dalam ayat ini, ya, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah. Sungguh telah kami bangkitkan, kami utus pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Ani ibudullah ay an yuwahhidullah. Ya, an ibadatillah. An tauhidillah. Maksudnya begitu. Setiap perintah ibadah itu perintah untuk tauhid. Wa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah, bertauhidlah, ya. Jangan mensekutukan Allah. Coba perhatikan, setiap ada perintah ibadah di dalam Al-Quran itu adalah perintah untuk tauhid. Wajtanibut tagut, dan agar menjauhi tagut. Kemudian ayat berikutnya, ya, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah di dalam surat Al-Isra. Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāhad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Di dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24 Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka. Qada ini ada qada syar'i dan ada qada qaumi. Ya. Qada syar'i ini adalah ketetapan yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian qada syar'i adalah ketetapan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini adalah Allah memintakan wa qada rabbuka. Allah menetapkan. Di sini makna dari qada adalah amara, ya. Allah memerintahkan. yakni ada juga mengatakan wasa, Allah mewasiatkan. Ya. Kemudian demikianlah yang dibaca oleh Ubay bin Ka'ab ketika mengatakan wa qada rabbuka, artinya wasa rabbuka. Rabbmu mewasiatkan alla ta'budu illa iyyahu, agar kalian jangan beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini wasiat dan perintah yang pertama yang Allah wasiatkan, Allah perintahkan kepada manusia apa? Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah.
Pertama yang diperintahkan oleh Allah, yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah adalah beribadah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an. Ini menunjukkan sangat penting. Coba kalau kita lihat ya, seperti nanti akan kita lihat bagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan ada ayat tentang muhkamat ya dalam surat Al-An'am, dalam surat Al-Isra dan yang lain-lainnya itu diawali dengan perintah untuk bertauhid, kemudian diakhiri dengan perintah untuk bertauhid. Ini menunjukkan apa? Perintah tauhid ini adalah perintah yang sangat daruri dan sangat penting. Sehingga diulang-ulang perintah tersebut. Termasuk di dalam surat Al-Isra ini bahwa Allah memerintahkan kita untuk tidak beribadah kecuali kepadanya. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan untuk berbuat baik kepada orang tua. Di sini para ulama menjelaskan bahwa perintah ihsan kepada orang tua adalah datang setelah perintah untuk mentauhidkan Allah. Ini menunjukkan di antara seutama-utamanya, sepenting-pentingnya perintah ba'da tauhid adalah perintah untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan berbuat baik kepada orang tua ini adalah mencakup segala bentuk ihsan. Baik ihsan dalam bentuk qaul, ya, ucapan, atau ihsan dalam bentuk fi'il, perbuatan. Jadi tidak hanya ihsan dalam ucapan tapi perbuatannya tidak baik, atau perbuatannya tidak baik ucapannya baik. Dua-duanya. Ihsan dalam bentuk ucapan dan juga ihsan dalam bentuk perbuatan. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Dan bisa jadi ya, yablugha ahaduhuma, salah satu atau kedua-duanya sampai kepada usia berlanjut, hadir di antara kita. Syekh Abdul Razak beliau menjelaskan bahwa di antara bentuk kemuliaan ya, keutamaan yang Allah berikan kepada kita adalah kita dihadirkan di tengah-tengah kita orang tua yang sudah lanjut usia. Jadi kalau antum nih ya, kita semua kita hidup, kemudian ketika saat kita hidup orang tua kita ada di tengah-tengah kita ya, baik salah satu atau kedua-duanya. Itu di antara bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena di sini ada keutamaan kita untuk birrul walidain saat kedua orang tua itu masih hidup. Jadi disyukuri ketika ada orang tua yang sudah lanjut dan hadir di tengah-tengah hidup bersama kita. Ya, karena kalau orang yang sudah lanjut itu dalam keadaan lemah dan sangat membutuhkan pertolongan kita. Maka ketika kita hadir di tengah-tengah mereka, itu keutamaan yang besar ya yang Allah berikan kepada kita. Kita harus syukuri ya. Karena waliyadzubillah ya, sebagian di antara manusia ini ada yang justru kebalikan. Ya, orang tua yang sudah lanjut usia dititipkan di panti jompo. Ini suatu hal yang sangat miris ya. Orang yang bertauhid tidak akan bakalan seperti ini. Yang seperti ini siapa? Orang yang tidak mengenal agama ya. Kalau kita lihat orangnya orang muslim, ini lebih bahaya lagi. Kalau orang non muslim mungkin ya wajar-wajar saja dia nggak punya agama ya. Meskipun dia punya agama, hakikatnya nggak punya agama ya. Tetapi ketika dia muslim mendapati orang tuanya, jangan dititipkan panti jompo. Justru harus kita ya, kita rawat. Kita kesempatan kita untuk berbakti kepada orang tua. Ya, maka bagaimana perintah Allah kepada kita? Fala taqul lahumā uffin, maka jangan engkau katakan kepada keduanya uff. Uff itu adalah perkataan yang paling ringan, yang itu perkataan yang jelek. Yang paling ringannya cis ya. Apa namanya? Seolah-olah bentuk penolakan. Itu yang paling ringannya. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi perkataan yang lebih dari itu. Apa perkara yang itu? Bentak. Dibentak orang tuanya. Dibentak ya orang tuanya. Ini adalah suatu hal yang dosa besar ya. Karena apa? Allah melarang dari hal yang sangat ringan apalagi yang besar. Ya. Kemudian wala tanharhuma, dan jangan kalian menghardiknya ya. Wa qul lahumā qaulan karīmā, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia.
wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkan kepada keduanya. Janahadzulli itu menunjukkan kesopanan, ya, bentuk memuliakan orang tua, tata krama, ya, kelemah lembutan dengan orang tua, ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang berikutnya yang sangat dibutuhkan oleh orang tua adalah doa kita, ya. Doa bagi kepada orang tua, untuk orang tua, doa apa? Doa untuk rahmat. Doa rahmat kepada orang tua kita. Baik orang tua kita yang sudah hidup apalagi yang sudah meninggal. Kita doakan. Jadi di saat orang tua ada pada kita, jangan lupa, ya, kita untuk mendoakan orang tua itu dengan doa rahmat. Allahummarhamhuma, 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 ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa-doa seperti harus, ya, harus kita lantunkan. Ini adalah sebagai bukti tuntutan dari kita orang-orang yang pernah belajar tauhid, bagaimana kita harus memuliakan kedua orang tua kita. Kemudian ketika Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, yakni wa qada an tuhsinu bil walidain ihsanan kama qada bi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan kepada orang tua sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tidak mensekutukannya. Artinya apa? Perintahnya setara. Itu menunjukkan sangat pentingnya, ya, sangat pentingnya tentang nilai birrul walidain. Kama qala ta'ala fi ayatil ukhra, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam ayat yang lain, ya, anishkurli wali walidayya, ya, wa ilayyal masih, agar mereka bersyukur kepadaku kemudian kepada orang tua. Jadi bersyukur kepada orang tua setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan syukurnya kepadaku lah kalian akan kembali, ya. Bersyukur kepada Allah kemudian bersyukur kepada orang tua, ya. Beribadah kepada Allah kemudian bagaimana berbuat ihsan kepada orang tua. Kemudian di sini Allah SWT mengatakan imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanhurhumā ay la tusmi'uha qaulan sayyi'a. Jangan engkau perdengarkan kepada orang tua itu perkataan yang sayyi, yang jelek, ya. Hatta walau ta'tis, ya. Hatta kalau mengatakan ta'fif seperti tadi mengatakan ya, kalau kita katakan ya. Alladhi huwa adna maratibul qaul as-sayyi, yang itu adalah tingkatan ucapan yang paling rendah. Wala tanharhuma, ya, ay la yusdiru minka ilaihima fi'lul qabih, ya. Jangan engkau keluarkan dari kalian, jangan engkau melakukan perbuatan yang qabih, yang buruk. Kalau tadi, ya, wala taqul lahuma uffin itu adalah ucapan. Tapi wala tanharhuma, ya, itu adalah perbuatan, ya. Wala tanharhuma, ya, dan jangan engkau menghadiknya dengan apa? Dengan perbuatan, dengan dibentak, dengan apalagi naudzubillah, misalkan dengan didorong, dipukul dan sebagainya. Ini yang harus dihindari. Kemudian berikutnya Syekh membawakan ayat yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadah kepada Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Tadi dikatakan ketika mengatakan setiap, ya, perintah ibadah di dalam Al-Qur'an artinya apa? Perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu setelah itu Syekh juga membawakan ayat yang ayat ini adalah merupakan ayat yang sangat berharga, ya, yang sangat penting bagi kita karena ini ada beberapa wasiat, ya, yang harus kita perhatikan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh membawakan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ta'alu ila
qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Ini adalah wasiat, ya. Wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Seandainya Rasulullah ingin mengeluarkan wasiat, maka tentunya Rasulullah akan membacakan ayat ini, ya. Apa wasiat yang pertama, ya? Yang wasiat yang pertama adalah ayat yang ini, ya. Yang tadi dikatakan wala qul ta'alu, katakanlah ta'alu, mari, ya. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Kemarilah aku akan bacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'an. Pertama yang diharamkan adalah jangan engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu. Di sini Allah mengatakan la tusyriku bihi syai'an. Syai'an ini adalah kalimat yang umum. Ya. Kalimat yang umum setelah adanya kata larangan la itu yufidu al-am, menunjukkan makna umum. Artinya apa? Jangan engkau mensekutukan Allah, ya, bihi syai'an, dengan sesuatu apapun. Apapun bentuknya. Jangan engkau mensekutukan dengan berbagai bentuk apapun dan kepada siapapun. Ya. Kepada malaikat, kepada para nabi, pada orang soleh, kepada siapa saja. Tidak boleh. Dengan berhala, dengan apa saja, dengan bentuk-bentuk tandingan yang itu dijadikan tempat ibadah, itu tidak diperbolehkan berdasarkan ayat ini. Kemudian wala taqtulu auladakum, ya. Berarti yang diharamkan pertama apa? Pertama syirik. Kemudian yang kedua adalah apa yang diwasiatkan? Berbuat baik kepada orang tua, al-ihsan ilal walidain. Kemudian yang ketiga yang diwasiatkan berdasarkan ayat ini, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq karena takut miskin. Takut mereka tidak bisa makan, ya. Miskin tidak bisa makan, akhirnya apa? Bunuh orangnya. Kan begitu banyak orang yang seperti itu, membunuh anak karena apa? Takut tidak bisa memberi makan. Ya. Menggugurkan anak yang dikandungnya karena takut belum siap dan sebagainya. Jadi kira dia yang akan memberi makan, padahal yang memberi makan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Padahal kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka, kepada kalian dan kepada mereka. Ya. Wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha. Kemudian wasiat berikutnya dalam ayat ini, ya, adalah la taqrabul fawahish. Jangan mendekati fawahish. Fawahish itu adalah perbuatan buruk, ya. Ma dhahara minha wa ma batan. Apa yang nampak maupun yang tersembunyi. Perbuatan fahisha yang nampak adalah semua bentuk perbuatan buruk, baik ucapan maupun perbuatan yang kelihatan. Ya. Termasuk diantaranya apa? Ya. Ucapan yang buruk, ya, kata-kata yang sayyi, itu adalah fahisha. Ya. Kemudian juga zina, kemudian minum khamar dan sebagainya, itu adalah termasuk perbuatan fawahish, ya. Kemudian wa ma batan, yang tersembunyi, ya. Seperti apa? Seperti misalkan hasad, ya. Kemudian tadajjur, mengeluh, ya. Kemudian suudzon, baik terhadap manusia apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah termasuk bentuk-bentuk. Kemudian hasad, iri, ya. Kemudian ujub, ya, takabur, penyakit-penyakit hati. Itu adalah fawahish yang baton, yang tidak terlihat, ya. Tidak ada yang tahu dia melakukan seperti itu kalau dia tidak terang-terangan seperti itu, ya. Kemudian wala taqtulu an-nafsa allati harramallah. Berikutnya adalah jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan. Illa bil haq, kecuali dengan cara yang benar. Tidak boleh membunuh, ya. Membunuh itu ada 3 hal yang diperbolehkan. Ya, dengan hak itu ada 3. Yang pertama apa? Membunuh yang diperbolehkan.
Membunuh orang yang murtad, ya. Kemudian yang kedua, membunuh karena adam, kisos, ya. Kemudian yang ketiga, membunuh karena kisos, kemudian membunuh karena murtad. Kemudian satu lagi, ya, membunuh karena perang, ya. Orang yang halal darahnya, ya. Ada lagi disebutkan, ya, orang yang memisahkan diri dari al-jamaah, orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin, mereka itu boleh diperangi, ya. Orang muslim tapi keluar dari jamaah kaum muslimin, artinya menentang pemerintah, ya, kaum muslimin, membuat kejahatan, ya, menumpahkan darah dan sebagainya, yang seperti itu boleh diperangi, ya. Seperti orang yang keluar dari seperti keluarnya orang-orang Khawarij, ya, yang mereka memerangi Ali, Muawiyah, itu kan diperangi, ya. Orang-orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin, ya, keluar ketaatan dari pemimpin kaum muslimin. Kemudian dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang Allah wasiatkan agar kalian memahami, ya, dengan ini. Yang pertama wasiat Allah la'allakum ta'qilun. Kemudian berikutnya wasiat yang kedua, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang benar. Maksud mendekati anak yatim adalah mengambil harta anak yatim kemudian dia melakukan tasarruf dengan harta itu dengan cara yang tidak benar, ya. Membelanjakan, memakai, menggunakan harta anak-anak yatim dengan cara yang tidak tepat, ya, dengan cara yang tidak benar. Anak yatim itu adalah apa pengertian yatim? Apa tuh pengertian yatim? Anak yatim itu adalah man mata abuhu wa huwa shaqir lam yahtalim. Orang yang ayahnya meninggal masih kecil, belum bermimpi, artinya belum balik. Itu adalah yatim. Kalau man mata ummuhu bukan yatim, ya. Ibunya meninggal itu bukan yatim, ya. Yang yatim itu yang meninggal ayahnya, ya. Kemudian dalam keadaan apa? Dalam keadaan masih kecil. Kalau sudah besar, sudah balik, bukan yatim lagi. Nah, ini harus kita perhatikan. Ada harta anak yatim, ya. Tidak boleh kita, ya, mendekati harta. Hati-hati dengan harta anak yatim. Itu bahaya, ya. Bisa menyebabkan perkara besar, ya. Dan ini adalah termasuk wasiat dari Allah kepada kita, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Bagaimana dengan cara yang baik, ya? Hartanya berkembang, hartanya tetap ada, bukan dihabiskan, bahkan dipakai, bukan begitu, ya. Harta anak yatim baru kita berikan kepada anak itu kapan? Ketika anak itu sudah anak itu sudah rusyd, sudah mampu mengelola uang, ya, sudah paham bagaimana cara mengelola uang itu, baru kita kembalikan harta itu kepada anak itu. Kalau anak itu berarti kita tahan, kita simpan, jangan dipakai, ya. Kemudian hatta yablugha asyuddah, sampai anak itu menjadi besar, ya, sudah memahami, dapat melakukan tasarruf dengan hartanya, dan dia sudah pandai dalam mengelola hartanya, baru kita berikan harta itu kepada anak-anak yatim. Kemudian wa auful kaila wal mizana bil qist, ya. Wasiat berikutnya adalah tunaikan al-kail wal mizan. Al-kail itu takaran, dengan mizan dengan al-qist dengan jujur, ya. Tidak boleh kita lebihkan dan tidak boleh kita kurangkan. Anda pernah lihat simulasi bagaimana kita menakar? Kalau takaran itu kan al-kail itu takaran nabawi itu yang bagus. Pakai sok nabawi itu. Ada lagi seperti ini. Kalau kita beras, ya, kita ini begini, kemudian kita sampai betul-betul kita kita begini kan, sampai betul-betul beras itu masuk ke dalam. Kemudian kita tambahkan lagi, ya, seperti itu. Itu yang seperti itu yang benar, ya. Kita tambahkan, kemudian begini digoyang. Dah, ya. Yang pertama kita betul-betul pastikan dia sudah padat. Yang kedua kita tambahkan, kita goyang-goyang sedikit. Nah, baru itu adalah satu sok, ya. Kalau kita panduan untuk zakat itu seperti itu nanti, ya.
Bukan begini, bukan masukan. Kalau kita perhatikan ya, saya kadang perhatikan orang yang jualan beras begini. Ya, beras, kemudian masuk beras, kemudian langsung gitu. Itu nggak boleh itu. Harus dipastikan dulu dia dalam keadaan padat terisi. Ya. Jadi jangan asal tumpah kemudian seret, tumpah. Seret. Biar cepat mungkin ya, kalau penjual kadang tumpahin penuh. Nah, pakai apa alat bambu biasanya gitu kan. Nah, ini tidak seperti itu ya. Cara kita mentakar. Makanya ini penting ya. Kemudian kalau misalkan dikurangi atau biasanya nggak dikurangi itu kan nggak boleh. Itu termasuk wailul lil mutaffifin ya, seperti tadi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian berikutnya adalah la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kemudian wa idza qultum fa'dilu ya. Apabila kalian berkata maka berbuat adillah. Wasiat berikutnya, karena setelah tadi adalah perintah kita untuk menunaikan timbangan dan takaran dengan benar, dengan adil. Berikutnya adalah al-adlu, ya, wasiat untuk berlaku adil. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, meskipun dia adalah dari kalangan kerabat. Jadi berbuat adil itu tidak memandang dia saudara siapa saja. Kalau dia benar, kita katakan benar. Kalau dia salah, kita katakan salah. Itu diperintahkan oleh Allah untuk berbuat adil kepada siapapun. Ya, meskipun orang dekat, tapi kalau dia salah, kita katakan dia salah. Itulah adil. Ya, jadi tidak memandang siapa-siapa karena ini adalah perintah dari Allah kita untuk berbuat adil. Pun wa bi ahdillahi aufu. Berikutnya adalah di antara wasiat Allah adalah al-wafa bil ahdi, menunaikan janji. Ya, menunaikan janji ini termasuk tuntutan wasiat dari Allah kepada kita, ya, agar kita menunaikan janji kalau kita mengadakan perjanjian. Coba kalau kita lihat orang-orang yang selalu mengingkari janji itu imma sifatnya orang-orang munafikin atau sifatnya orang-orang Yahudi. Itu sudah menjadi stempelnya, ya. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengingkari janji, karena itu adalah di antara sifat-sifat orang munafikin dan itu adalah tabiatnya orang-orang Yahudi, ya. Coba kita lihat sekarang misalkan gencatan senjata misalkan di Palestina, siapa yang mengingkari perjanjian itu? Yahudi, membatalkan perjanjian orang Yahudi, ya. Dan ini sejarah dan nas sudah berbicara tentang hal itu. Berikutnya, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah wasiat yang Allah berikan, yang Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum tadhakkarun. Tadi yang pertama la'allakum ta'qilun. Karena seorang sudah berakal, kemudian dia tadakkar, dia ingat, ya. Pertama berakal di rumah mami, kemudian setelah itu dia mengingat, ya. Kemudian wasiat selanjutnya masih di lanjutan ayat ini. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu, dan sesungguhnya jalanku ini adalah jalan yang lurus, fattabi'uhu, ya, maka ikutilah jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Adalah adalah jalan at-tauhid. Jalan yang tauhid adalah jalannya para anbiya, para nabi, ya. Kemudian wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti as-subul. As-subul itu apa? Al-bid'ah wal ahwa wasyahawat, ya. Al-bid'ah, hawa nafsu dan syahwat. Itu adalah as-subul. Wasiat dari Allah, ini adalah jalanku, ya. Di mana jalanku disebutkan bahwa wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul, ya. Wala tattabi'u fatafarraqu bikum an sabilih, maka kalian akan berpecah belah dari jalan Allah. Berarti apa? Subul di sini adalah al-ahwa wal bidah, ya. Hawa dan kebid'ahan. Di sini wasiat dari Allah yang juga adalah wasiat dari Rasulullah, ya, agar kita mengikuti jalannya Rasulullah, di mana Rasulullah berjalan di atas dakwahnya dengan al-ilmu, ya. Kemudian wala tattabi'us subul, dan jangan mengikuti jalan-jalan, fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan itu adalah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Setelah kita mengingat, kemudian kita
uh, setelah kita berakal, kita menggunakan akal, kemudian memahami dan mengetahui, kemudian kita mengamalkan, bertakwa dengan wasiat tersebut, ya. Dan ini adalah wasiat yang seandainya dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, man arada an yandura ila wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu falyaqra qaulahu ta'ala. Kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin ya melihat kepada wasiatnya Rasulullah, bukan berarti Rasulullah melakukan wasiat kemudian wasiat itu dicatat dan diberi stempel begitu, bukan begitu maksudnya, ya. Artinya barang siapa yang seandainya Rasulullah hendak mengeluarkan wasiat, ya, maka tentunya Rasulullah akan berwasiat dengan wasiat ini. Karena ini adalah wasiat dari Allah yang tentunya Rasulullah tidak mungkin melakukan wasiat kecuali wasiat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mewasiatkan kepada kita beberapa hal yang harus kita perhatikan tadi. Coba ingat, apa wasiat pertama yang Allah berikan kepada kita? Apa? Ya. Wala tusyriku syai'an bihi syai'an. Lah wasiat yang pertama tadi dikatakan, qatalu atma harama rabbukum alaikum. Bagaimana? Wasiat yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Wasiat yang pertama, jangan berbuat sekutu kepada Allah. Jadi betul ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ketika menuliskan, ya orang tidak akan bisa berkutik lagi yang disampaikan Syekh Muhammad bin Abdul adalah kitabullah, sunnah Rasulullah SAW. Ya, tidak mungkin ada hal yang lain. Dan wasiat yang pertama di ayat pertama, kemudian ayat kedua dan ayat ketiga ini ayat dari surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Antum bisa cek nanti. Dari surat Al-An'am 151 sampai 153 itu adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Seandainya kata Ibnu Mas'ud, bagi siapa yang ingin melihat wasiat Rasulullah SAW maka bacalah surat ini, ayat ini, ya. Kemudian berikutnya an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, kuntu radifa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar faqala li ya Mu'ad atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan perjalanan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kuntu radifan Nabi, aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, di atas seekor keledai, ya. Faqala li, lalu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya? Kemudian kata Mu'ad bin Jabal, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah? Jadi pertanyaannya, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Mu'ad tidak bisa menjawab. Maka beliau mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, haqqullahi 'alal ibadi an ya'budullaha wa la yusriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya berarti apa? Kewajiban kita. Hak Allah atas hambanya berarti kewajiban hamba. Apa kewajibannya? Al-ya'budullaha wa la yusriku bihi syai'an. Agar dia beribadah kepada Allah, berarti agar dia mentauhidkan Allah, wa la tusyriku bihi syai'an. Ya, wa la yusyriku bihi syai'an, dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Coba perhatikan. Perintah dengan tauhid di sini selalu digandingkan dengan larangan berbuat syirik.
Artinya apa? Ada al-isbatu wan nafi, dan ini adalah makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah adalah isbat dan nafi sekaligus. Di dalam di dalam hadis ini pun Rasulullah mengatakan haqqul ibadi 'alallah an ya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an. Agar dia beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'alallah, dan hak hamba atas Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Di sini Allah hak Allah atas hamba adalah kewajiban hamba, tetapi hak hamba atas Allah bukan berarti kewajiban Allah. Kenapa? Tidak ada yang bisa mewajibkan Allah kecuali Allah sendiri. Makanya hak hamba kepada Allah itu artinya adalah Allah mewajibkan atas dirinya sendiri untuk tidak mengadab orang-orang yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Subhanallah. Ini adalah janji Allah, wallahu la yukhliful mi'ad. Ini adalah janji Allah dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Artinya janji Allah. Ketika orang itu tidak mensekutukan Allah, Allah tidak akan mengadab orang tersebut. Oleh karena itu yang harus kita jaga adalah bagaimana kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah dan menjaga dengan tauhid yang betul-betul, dengan tauhid yang khalis, karena tauhid itu ada nawakidnya, ada pembatalnya, dan ada nawakisnya, dan ada yang menguranginya. Tauhid itu ada yang membatalkan tauhid dan juga ada yang mengurangi tauhid. Mengurangi itu apa? Mengurangi kesempurnaan yang wajib, yang harusnya sempurna kamil dia kurang. Dan Allah menjanji barang siapa orang yang betul-betul mewujudkan tauhidnya, maka Allah tidak akan mengadab orang tersebut. Maka dikatakan la adab wala hisab. Tidak ada adab dan tidak ada hisab. Ini bagaimana? Orang-orang yang betul-betul memurnikan tauhidnya. Artinya apa? Memurnikan tauhid itu pembatalnya betul-betul dia tidak ada pun pembatal yang dia lakukan, dan juga hal-hal yang mengurangi kesempurnaan tauhid juga tidak ada. Nawakis yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Apa diantara yang mengurangi kesempurnaan tauhid? Di antaranya adalah syirik kecil. Syirik kecil. Nah, makanya orang yang betul-betul terbebas syirik, dari syirik besar dan syirik kecil, Allah janji. Oleh karena itu disebutkan yadkhulunal jannah sab'una alf min ummati la yadkhulunanya bighairi hisab wal adab. Itu adalah orang-orang, gambaran orang-orang yang sempurna tauhidnya. Gambaran orang-orang yang sempurna tauhidnya. 70.000 dari umat Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Artinya apa? Berarti ada yang masuk Islam, yang masuk surga diadab dulu, ada yang dihisab dulu, ada. Nah, orang-orang yang sempurna tauhidnya lah masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini yang menjadi keutamaan yang tentu harus kita pelajari. Baik, ikhwani fiddin a'azakumullah. Di dalam hadis Mu'adz bin Jabal ini, Ibnu Umar ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Mu'adz bin Jabal. Yang pertama adalah bagaimana Rasulullah SAW membuat sebuah kalimat yang menjadi pelajaran buat kita. Di antaranya adalah bentuk tawaduknya Rasulullah SAW, di mana beliau berkendaraan dengan menggunakan himar. Himar itu kan kendaraan yang sangat sederhana. Rasulullah naiknya naik himar. Padahal Rasulullah mampu bisa lebih dari itu, dengan kuda, dengan apa gitu yang lebih bagus. Tetapi Rasulullah mengendari himar. Kemudian di sini Rasulullah memboncengkan,
Coba bayangkan kalau seorang pemimpin kemudian ada orang yang pengawalnya gitu dibonceng, ada nggak pengawal dibonceng? Nggak ada kan? Pengawal sendiri, pemimpin berjalan dengan mobil sendiri, gitu kan? Nggak ada pengawalnya sudah naik mobilnya, dia nggak ada itu. Bukan berarti itu tidak tawadhu, enggak ya. Ya, itu sebagai gambaran saja. Bagaimana Rasulullah tawadhunya, beliau berkendaraan, kemudian sahabatnya ikut. Ya, sahabatnya ikut dengan beliau. Ya. Kemudian beliau bertanya, "Ya Mu'adz, tadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Di sini beliau pertama begitu talatufnya beliau, lemah lembutnya beliau kepada sahabat. Dipanggil dengan namanya. Coba bayangkan, dipanggil nama itu suatu kehormatan, suatu kebanggaan. Seorang sahabat ketika dipanggil namanya, itu senang mereka itu, ya. Begitu rahmatnya Rasulullah kepada sahabatnya. Ya Mu'adz, senang tuh dipanggil ya Mu'adz, ya. Atadri. Kemudian beliau menggunakan bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan ini akan menggugah orang untuk betul intibah, perhatian dengan apa yang akan disampaikan. Ya, berbeda seandainya kalau kita katakan begini ya. Ini termasuk diantara strategi mengajar. Ya, ketika kita mengajar itu dipancing orang itu untuk menjawab pertanyaan, supaya dia atau untuk menjawab pertanyaan meskipun dia tidak tahu. Tapi kalau orang itu langsung diberitahu, ya datar aja, ya. Hak Allah atas hambanya, ya, alla tusyriku bihi syai'a, misalkan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi. Beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah. Cuma gitu aja kan. Tiba-tiba ngomong begitu, ya, akan biasa rasanya. Tapi ketika ditanya dulu, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Dia berpikir, ya. Dia berpikir dan berusaha untuk memahami, untuk mengetahui. Tapi beliau tidak tahu, akhirnya dia mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, dengan pertanyaan tersebut, ya, maka itu adalah di antara cara untuk bagaimana orang itu memperhatikan apa yang akan disampaikan. Lalu Rasulullah menjawabnya, ya. Nah, seperti itu. Itu di antaranya. Kemudian berikutnya, ya, di samping hadis itu menunjukkan bagaimana kesederhanaan beliau, ya. Sampai beliau berada di atas hima, kemudian bertanya, ya, baru dia mengajak para sahabatnya. Ini menunjukkan bagaimana tawadhunya beliau kepada seorang sahabat. Kemudian yang berikutnya adalah pelajaran yang bisa kita ambil bahwa di antara adab ketika kita ditanya tentang permasalahan agama, ya, yang memang kita tidak tahu permasalahan tersebut, maka kita menjawab dengan Allahu a'lam. Lalu Mu'adz, kenapa mulai mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam? Boleh nggak kita mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam? Tidak boleh. Kenapa? Rasulullah sudah tidak ada, ya. Karena Rasulullah sudah tidak ada, ya cukup kita mengatakan Allahu a'lam, ya. Mu'adz mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam karena Rasulullah masih ada. Dan betul Allah dan Rasul yang tahu. Karena apa? Rasulullah itu pasti diberitahu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi ketika beliau ditanya, beliau menjawab, berarti itu adalah wahyu. Ya. Tidak keluar dari dirinya sendiri. Maka ketika beliau tidak ada, ba'da wafatihi, maka kita cukup mengatakan Allahu a'lam, ya. Dan ini adalah bagian dari setengah ilmu. Jadi tidak semua permasalahan harus kita jawab. Para ulama itu banyak, ya. Mereka ketika ditanya, ya dengan kalau memang tidak tahu kita tanya wallahu a'lam, ya. Itu lebih selamat daripada kita memaksakan untuk menjawab sesuatu yang memang kita tidak punya pengetahuan tentang masalah itu. Itu diantara adab-adab ilmu, ya. Adab-adab ilmu adalah kita bertanya, dan bagaimana ketika ditanya, ketika tidak paham, ya kita mengatakan Allahu a'lam bissawab. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Lalu selanjutnya, ya, kata Mu'adz ketika beliau mendengarkan Allah bahwa di antara hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengadab orang-orang yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Lalu di sini qultu ya Rasulullah, kata Mu'adz, wahai Rasulullah, ya, afala ubashirun nas, apakah boleh, ya, aku akan berikan basyirah, kabar gembira kepada manusia, ini kepada sahabat yang lain. Qala la tubasyirhum, kata Nabi,
jangan engkau kabarkan kepada mereka fayattakilu, ya. Dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau kabarkan kepada mereka, akhirnya mereka al-ittikal. Ittikal itu apa? Bersandar kepada rahmat Allah, bersandar kepada karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jangan dikabarkan, kata Allah. Kenapa? Di sini para ulama menjelaskan ada di antara keutamaan Mu'ad bin Jabal. Apa di antara keutamaan Mu'ad? Mu'ad itu adalah termasuk orang yang diberikan kekhususan oleh Rasulullah dengan suatu ilmu yang para sahabat tidak tahu tentang itu. Ya. Di sini para ulama menjelaskan tentang bolehnya kitmanul ilmi lil maslahat. Bolehnya kita menyembunyikan ilmu karena maslahat. Di antaranya apa? Ini adalah ilmu bahwa orang yang tidak mensekutukan Allah, orang yang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak mensekutukannya, Allah tidak akan mengadabnya. Ini ilmu kan? Nah, hal seperti ini ingin disampaikan kabar berita ini, kabar gembira ini, ya, kepada para sahabat yang lain. Ya Rasulullah, bolehkah aku sampaikan? Kata Rasulullah, la tubashshirhum fayattakilu. Jangan kau sampaikan, nanti mereka akan bersandar dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan janji ini. Ya. Tapi akhirnya ilmu itu sampai kepada kita kan? Sampai kita bukti ini kita dengarkan hadisnya. Ya. Artinya apa? Ya, di sini bahwa Mu'ad termasuk orang yang diberikan kekhususan dengan ilmu ini dan para sahabat yang lain tidak ada yang tahu. Ya. Dan di sini bolehnya kita menyembuhkan ilmu karena ada maslahat. Apa maslahatnya? Agar orang tidak etika, tidak hanya bersandar dengan hadis ini sehingga mereka meninggalkan amalan, ya. Mereka meninggalkan amalan. Baik, ada di sini ikhwan fillah azakumullah, ada beberapa masalah, ya, masail yang kita dapatkan dari 3 ayat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian perintah dari ayat-ayat disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Ada beberapa masalah dan ini masail ini adalah di akhir bab beliau tuliskan masalah-masalah ini. Ini menunjukkan begitu betul-betul Syekh Muhammad bin Abdul Nur sangat paham dengan mendalam ilmunya tentang hal ini. Yang pertama, al-hikmah fi khalqil jin wal ins. Di antara hikmah diciptakan jin dan manusia untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, anal ibadah hiyat tauhid li'anal khusumata fi. Bahwa ibadah itu adalah tauhid. Tadi saya katakan bahwa setiap perintah ibadah di dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk bertauhid. Dan al-khusumah, ya, al-khusumatu li'anal khusumah fihi, karena adanya pertentangan antara Rasulullah dengan kaum kafir Quraisy adalah dalam masalah tauhid. Ingat, yang jadi akar masalah permusuhan antara orang-orang kafir Quraisy, ya, dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya apa? Masalah tauhid, bukan yang lain, bukan masalah ibadah yang lain, tapi masalah tauhid. Kenapa? Kalau kita perhatikan, ya, orang-orang kafir Quraisy mereka beribadah kepada Allah enggak? Beribadah. Mereka haji, ya. Mereka haji, ibadah. Ya. Berbagai ibadah yang lain dilakukan oleh Allah. Mereka berdoa. Tetapi berdoanya mereka kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Ya. Hajinya mereka, ya, dicampurkan dengan kesyirikan. Seperti kita dengarkan bagaimana talbiahnya orang-orang Quraisy. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syirkan laka. Ya, seperti itu dikatakan. Jadi kecuali syarikat yang memang untukmu. Nah, di sini apa? Mereka mencampurkan ibadah haji dengan kesyirikan. Artinya mereka ibadah. Ya. Mereka berdoa. Makanya mereka berdoa, ya, kepada Allah dan juga berdoa kepada Allah. Mereka berkurban. Kalau mereka kurban, hada lillah wa hada lisyuraka. Fa makana lillah fala yasilu ilallah wa makana lisyuraka fa huwa yasul ila surakaihim. Ya. Mereka kurban, ya. Karena kurban, haji, puasa dan sebagainya itu adalah syariat-syariat terdahulu ada.
Ya. Tetapi kurbannya mereka ini untuk Allah, ini untuk syirikatnya. Kan begitu ada di dalam Quran tuh, ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah tauhid. Al-khusumatu fihi fit tauhid, ya. Pertentangan itu adalah masalah tauhid. Berarti apa? Ya, harus betul-betul kita perhatikan tentang masalah tauhid ini. Yang ketiga, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Fa fihi makna wala antum abiduna ma'abud. Artinya barang siapa yang tidak bertauhid, tidak memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, lam ya'budillah, maka dia tidak beribadah kepada Allah. Ya. Orang yang berdoa, dia berdoa kepada Allah tetapi juga berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada kuburan, minta kepada yang dikubur, minta kepada wali, minta kepada siapa saja selain Allah, pada hakikatnya dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, pada akhirnya dia tidak beribadah. Meskipun kita lihat dia berdoa, dia sholat, dia haji, dia apa saja amal-amal Islam dia kerjakan, tetapi ketika dia mempersembahkan ibadah itu untuk selain Allah, maka pada akhirnya dia tidak beribadah kepada Allah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidaklah beribadah kepada apa yang aku sembah. Kemudian selanjutnya adalah al-hikmah fi irsalir rusul. Di antaranya adalah hikmah diutusnya para rasul. Apa diutusnya para rasul? Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulun an i'budullah, ya. Wajtanibut taghut. Itu di antara hikmahnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kelima, anna risalah ammat kulla ummatin, bahwa risalah tauhid ini amat kullu ummah, telah mencakup seluruh umat. Artinya apa? Tidak ada alasan orang yang tidak mentauhidkan Allah. Semua dakwah tauhid, sebenarnya risalah tauhid itu sudah untuk setiap umat. Dalilnya apa? Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Jadi di setiap umat, dari umat yang Nabi Nuh, kemudian Nabi seterusnya, sampai kepada Nabi kita, itu sudah mencakup semuanya. Tidak ada alasan lagi orang untuk berbuat syirik. Ya, tidak ada alasan orang untuk tidak tahu tentang masalah tauhid. Semua sudah diterangkan, ya, oleh para rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anna dinal anbiya wahid. Yang berikutnya, di antara masa berikutnya adalah bahwa agama para nabi itu satu. Apa? Agama tauhid. Ya. Meskipun apa? Meskipun syariatnya berbeda-beda, ya. Walikullin ja'alna, ya. Apa? Syir'atan wa minhajan. Dan bagi setiap umat itu kami jadikan syir'atan wa minhajan, metode dan syariat yang berbeda-beda. Tetapi pokok masalahnya itu adalah sama, itu apa? Tauhid. Oleh karena itu, ketika mereka mengatakan waqalatul yahud laysat an-nasara ala syai' wa qala an-nasara laysat yahud ala syai' dan seterusnya, mereka mengaku bahwa mereka dirinya yang paling benar. Ya. Pada hakikatnya semua itu hanya pengakuan-pengakuan. Seandainya mereka mentauhidkan Allah, maka tentu dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi meskipun syariatnya berbeda, agama itu tetap satu, itu agama at-tauhid. Jadi ketika orang sudah meninggalkan agama tauhid, berarti itu meninggalkan agamanya para anbiya. Pertanyaan kita, Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi, dan beliau adalah mendakwahkan tauhid, ya kan? Tetapi kemudian orang-orang yang mengaku setelahnya, orang Yahudi mengaku bahwa Ibrahim itu adalah Yahudi, ya. Orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu adalah dari kalangan kami. Itu semua pengakuan, ya. Kalau seandainya dia mau mengikuti agama Ibrahim, maka itu ikut agama Nabi. Karena agama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang aula bi Ibrahim, ya. Lebih utama dengan Ibrahim itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah yang ketujuh, ya. Masalah yang besar, anna ibadatullah la tahsul illa bil kufri bit taghut. Bahwa ibadah kepada Allah tidak akan terwujud kecuali dengan kufur kepada taghut. Ya. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Jadi tidak semata-mata beribadah kepada Allah tetapi dia tidak kufur dengan taghut. Saya katakan tadi di mukadimah bahwa
Kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sering dijadikan dalil oleh orang-orang yang menganggap pemimpin-pemimpin kaum muslimin itu adalah tagut. Kenapa? Karena dasarnya mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Ya, mereka menjadikan hukum-hukum selain Allah adalah hukum-hukum tandingan. Berarti apa? Mereka menjadikan tauhid, prinsip tauhid itu ada 4 berarti. Tauhid hakimiyah. La hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maka ketika tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah berbuat syirik. Itu dasarnya. Makanya mereka berani mengatakan tagut, kufur dan sebagainya karena dia berbuat syirik. Dan orang yang menolongnya dianggap ansarut tagut begitu. Saya sempat berdialog dengan seorang takfiri. Ya. Dengan seorang takfiri, dan saya tidak tahu awalnya dia takfiri. Begitu ngomongnya agak berbahaya gitu kan. Berbahaya apa? Berbahaya itu menyerempet bahwa orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu adalah orang-orang kafir. Langsung saya to the point saja, ya. Kalau pemerintah Indonesia itu kafir juga. Kafir kata dia. Kafir. Kenapa? Karena menjadikan Pancasila dan Undang-Undang sebagai undang-undang tertinggi. Ya. Barang siapa yang mau khilafah maka akan berhadapan dengan saya kata. Gitu. Itu kan orang yang benci dengan khilafah, orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Kayak gitu. Nah, ini bahaya sekali ya. Artinya masalah hukum dengan hukum Allah coba kebalikan dulu dengan tafsir para ulama. Wa man lam yahkum bima anzal wa man la yahkum bima ghairi ma anzalallah, itu kan ada tafsirnya. Kata Ibnu Abbas itu adalah kufrun duna kufrin. Kita lihat dulu penjelasannya, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kenapa? Ya, kalau dia meyakini tentang menghalalkan bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah, kufur memang betul. Nah, yang jadi masalah apakah dia menghalalkan atau tidak? Kan belum tahu kita. Ya. Jangan dia mengaku sudah iqamatul hujjah. Siapa yang iqamatul hujjah? Antum yang iqamatul hujjah atau ulama? Enggak ada levelnya kita iqamatul hujjah. Enggak ada levelnya kita. Kita ini tuwailib. Menuntut ilmu aja enggak. Udah begitu dia enggak paham agama lagi. Pahamnya bab-bab politik aja gitu kan. Ya. Bab saya bawakan waktu itu nih. Saya bawakan tentang penjelasan lengkap dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Syekh Shalih Fauzan, baca, itu dengerin. Ya karena dia nggak paham bahasa Arab, ya dia nggak bisa komentar, ya nggak bisa komentar. Kalau antum belum paham, antum harus belajar dulu. Maksud saya gitu, antum belajar dulu dah, jangan bicara tentang masalah besar. Masalah takfir itu masalah besar. Konsekuensinya kalau dia nggak kafir kembali kepada dirinya, iya kan? Man qala li akhi ya kafir, faqad bihi ba'a bihi ma ahaduhuma. Ya, barang saya mengatakan saudaranya ya kafir, maka ima dia benar kafir atau kembali kepada dirinya, kan bahaya tuh. Masalah besar ini, bukan masalah kecil, ya. Makanya antum belajar dulu, ya. Ujung-ujungnya apa? Dia merasa dia sudah qamatul hujjah, udah ini ujung-ujungnya ngajak mubahalah. Ya, bawakan dalil-dalil tentang ayat mubahalah. Dengan bangganya dia keluar di luar, saya telah ngajak mubahalah 2 ustadz, tidak ada yang mau, tidak ada yang berani. Itu karena mereka dosa-dosa mereka, katanya. Saya katakan, masalah mubahalah itu bukan masalah seperti ini jadikan mubahalah. Coba dengerin dulu penjelasan. Saya kasihkan tuh fatwanya Syekh Said As-Saidan tentang masalah mubahalah. Mubahalah ini ada tidak sembarang orang perselisihan atau ujung-ujungnya mubahalah. Enggak. Mubahalah ini dalam perkara yang miyah fil miyah kita yakini kebenarannya. Lihat Rasulullah mau bermubahalah dengan orang-orang Nasrani Najran itu masalah akidah. Ya. Masalah tentang isbatu wahdaniyatillah, menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah ini berhukum ini orang itu berhukum tidak Pancasila ini ada togut, bukan, itu istihadi. Ya. Siapa orang yang mengatakan Pancasila itu kufur dan sebagainya? Pancasila apa sih Pancasila itu? Ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan ini ada salahnya gitu? Nah, ada. Kalau kita menjadikan Pancasila ini lebih mulia, lebih besar dari Quran, ya nggak benar kayak gitu. Siapa yang mengatakan seperti itu? Enggak. Kita nggak mengatakan demikian. Itu hanya undang-undang negara. Negara tidak bisa dipisahkan dengan agama. Iya, itu kan dalam Islam dibenarkan. Pancasila kayak gitu. Ya tafsirnya aja beda-beda. Yang tafsir yang benar tafsirnya umat Islam. Dan Pancasila itu kan lahir dari kalangan umat Islam yang tentu pola pikirnya pola pikir tauhid.
Jadi kita jangan masalah Pancasila karena negara ini dasar hukumnya Pancasila, lain dikufurkan karena tidak berhukum dengan hukum Quran, hukum Quran dan hadis. Ya Allah ya Rabbi, ini jahil orang seperti ini. Dan dia merasa benar. Yang jadi masalah itu merasa benar, ya. Merasa tauhid sudah benar. Yang dikaji kitab-kitab tauhid, bawain kitab tauhid. Ya kitab tauhidnya bukan kitabnya, dia mungkin dengar-dengar dari sering dengar dari, memang sering digunakan oleh buku ini oleh orang mereka. Ya. Ya seperti ini. Jadi pentingnya kita untuk betul-betul memahami, dan ini bahaya sekali ya, bahaya takfir ini. Dan dia yang wajar ya, ketika Ahlus Sunnah ya itu akan dituduh sebagai orang murji. Ya. Orang murji itu kalau kita dengar kajian bagaimana kajian-kajian tentang manhaj ya, kalau ulama Ahlus Sunnah itu tuduhan-tuduhan orang-orang khawarij, orang-orang takfir terhadap Ahlus Sunnah mereka adalah orang-orang murjiah. Makanya Syekh Albani termasuk orang yang dituduh murjiah itu Syekh Albani. Ya. Syekh Albani dituduh murjiah itu orang-orang takfiri. Ya, tapi mereka kadang-kadang gunakan hadisnya juga tuh Al-Albani. Ini nggak konsekuen tuh, ya. Nah, katanya Syekh Albani guru ini pakai. Ya. Jadi awalnya begini, ya, bahwa saya taunya dia takfir itu awalnya dia gini, bahwa pemerintah yang ada sekarang ini mengambil konsep dari kufar katanya, ya. Dari pemerintah itu konsep dari kufar, dia bawakan tuh konferensi apa gitu, saya juga nggak menghafal konferensi yang ditetapkan oleh orang-orang Barat, ya, dan itu pedoman itu jadikan pedoman negara di hampir setiap negara menggunakan pedoman itu, termasuk negara-negara kaum muslimin, ya. Akhirnya apa? Berarti karena menggunakan sistem kufar berarti pemerintahnya kafir, orang yang mendukungnya kafir, wah semua kafir-kafirkan, nggak ada orang Islam kecuali dia. Kan bahaya tuh, ya. Yang seperti ini ternyata banyak ya, banyak di kalangan ada gitu ya, ada beberapa. Ya. Saya katakan pemikiran antum itu, ya, anda sudah melewati fase itu dan sudah bertaubat, ya. Setelah mengkaji dakwah yang hak, ya, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu mengaku dirinya Ahlussunnah kan, gitu. Nah ini suatu pelajaran buat kita, ya, bahwa hendaknya kita di dalam memahami ini harus tetap dalam bimbingan. Ini sampai berapa menit lagi? Habis selesai ya? Ya, sini ada beberapa faidah yang belum kita bisa selesaikan, sedikit aja. Kemudian an-taghut kullu ma ubida min dunillah. Taghut itu adalah setiap yang diibadahi selain Allah, itu adalah taghut. Dijelaskan oleh ulama bahwa kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Ya, setiap yang diibadahi selain Allah dan dia dalam keadaan ridho, maka itu adalah taghut. Nah, seperti itu taghut. Penjelasannya Ibnu Qayyim. Coba kalau antum mengatakan dia itu taghut, kembalikan kepada tafsirnya ulama. Setiap yang diibadahi, ya, selain Allah dan dia ridho, maka kalau dia tidak ridho maka itu bukan taghut. Seperti misalkan Isa alaihissalam, termasuk diibadahi enggak? Diibadahi, tapi dia tidak ridho, ya kan? Ya, para nabi, orang-orang soleh yang mereka diibadahi, berdoa kepadanya, mereka tidak ridho, dan kelak mereka akan menjadi musuh, ya, akan menjadi musuh bagi orang yang menjadikan dia sebagai ilah, sebagai sesembahan, ya, akan menuntut tuh pertanggungjawaban di akhirat, ya. Termasuk juga tadi, ya, saya katakan ucapan antum akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Hati-hati ketika kita berbicara tentang masalah agama, jangan asal bicara, ya. Terus berikutnya adalah idhamu sya'ni as-salasil ayatil al-muhkamat fi surati al-an'am, tentang agungnya tiga surat di dalam surat al-an'am yang tadi saya bacakan, yang tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seandainya Rasulullah ingin berwasiat maka Rasulullah akan berwasiat dengan ayat ini. Kemudian berikutnya adalah al-ayat yang muhkamat di dalam surat Al-Isra, itu semuanya tentang tauhid. Di awal ayat Allah menegaskan tentang tauhid, kemudian di akhir ayat, ya, itu ditegaskan dengan tauhid lagi, sehingga para ulama menjelaskan pengulangan tentang perintah tauhid ini menunjukkan tentang pentingnya permasalahan tauhid ini, dan ini adalah hal-hal yang paling utama. Kemudian berikutnya adalah ayat di dalam surat An-Nisa yang disebut dengan ayat 10 hak. Diawali juga dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an.
perintah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang ke-15, annal masalah la ya'rifu aksarus sahabat, bahwa masalah ini tentang janji janji Allah bagi orang-orang yang tidak mensekutukan Allah bahwa tidak akan diadab, ya. Ini adalah tidak ada yang tahu kecuali sebagian kecil, kecuali sahabat, yaitu Mu'ad bin Jabal, ya. Banyakkan mayoritas sahabat tidak tahu. Kemudian jawazu kitmanil ilmi lil maslahat, bolehnya menyembunyikan ilmu karena maslahat. Seperti tadi Rasulullah melarang Mu'ad untuk menyampaikan ilmu tersebut. Kemudian akan tetapi ilmu itu sampai, loh kok dilarang tapi kok bisa sampai? Karena apa? Di akhir wafatnya beliau, di akhir masa hidupnya beliau menyampaikan ayat ini karena ta'assuman, takut dosa menyembunyikan ilmu, ya. Nah, jadi yang memberitakan ayat ini hanya dari sahabat Mu'ad bin Jabal, dan ini adalah bukti bahwa hadisul ahad adalah hujjah fil aqidah wal ahkam. Karena apa? Hadis ini kan diriwayatkan oleh satu sahabat saja, hadis ahad, ya. Kemudian berikutnya adalah perkataan orang yang ditanya ketika tidak tahu adalah mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Wadhalika hina hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ba'da wafatihi cukup kita mengatakan Allahu a'lam. Kemudian berikutnya adalah tawadhu'u sallallahu alaihi wasallam lirukubul himar ma'al irdifab alaihi, ya. Tawadhu'nya Rasulullah dengan mengendari kendaraan dan juga membonceng sahabatnya. Hal ini kata Syekh bin Baz sangat berbeda dengan keadaan orang-orang yang mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Biasanya orang sombong itu tidak mau disejajarkan dengan orang bawahan, ya. Nah, ini Rasulullah sebagai orang petinggi, ya, artinya orang terkemuka, seorang rasul, beliau dengan tawadhunya berboncengan dengan para sahabat dan juga bermuhadasah, bercerita, ngobrol bersama sahabat Mu'ad bin Jabal. Kemudian yang berikutnya adalah jawazul irdifab ala dabah, bolehnya kita berkendaraan menunggangi kendaraan hewan, ya. Dalam hal ini dicontohkan adalah keledai. Tentunya kalau kendaraan hewan itu adalah dipandang mampu. Kalau hewan itu tidak dipandang mampu, jangan dipaksa. Antum naiknya naik apa misalkan? Naik kelinci gitu kan, nggak mampu dia, ya. Nah, yang kira-kira mampu keledai, kuda, domba mampu nggak? Kalau mampu boleh, kalau tidak mampu jangan dipaksa, ya. Ini tentang pelajaran. Kemudian berikutnya adalah fadilatu Mu'ad ibni Jabal, keutamaan Mu'ad bin Jabal, di mana beliau termasuk orang yang diberikan ilmu yang khusus, ilmu tadi, ya. Ilmu yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal. Kemudian diantaranya lagi bahwa orang ini adalah termasuk sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW ketika beliau mengajak Mu'ad bin Jabal berkendaraan bersama beliau. Barangkali ikhwan sekalian, ini sebagai mukadimah dari kitab Tauhid ini, pelajaran yang berharga kita ambil dari pembahasan sore ini adalah tentang pentingnya Tauhid, ya, dan bahwasanya Tauhid ini adalah kunci, ya, keselamatan seseorang. Ketika seseorang mampu mewujudkan Tauhidnya, ya, di dalam kehidupannya, maka Allah janji, ya, alla yu'adzibu man la yusriku bihi syai'an. Itu kata kuncinya. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kata kuncinya itu yang harus kita pegang. Maka dengan demikian penting kita untuk mengetahui bab-bab apa saja yang bisa membatalkan tauhid dan hal-hal apa saja yang bisa mengurangi nilai tauhid sehingga, ya, kita hilang dari kesempurnaan tauhid itu. Dan adalah contoh orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, itu adalah contoh orang-orang yang murni di dalam tauhidnya, ya. Semoga kita nanti bisa diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mewujudkan tauhid yang murni, dan tentunya adalah dengan kita mempelajari bab-bab berikutnya yang insya Allah nanti akan disampaikan di dalam bab berikutnya. Di antaranya adalah tentang keutamaan tauhid wa ma yukaffiru minadzunub. Dari keutamaan tauhid ini kita akan tahu bagaimana tentang pentingnya nilai tauhid tersebut bagi kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup mungkin, atau ada yang sedikit ditanyakan? Ya, silakan. Tadi dijelaskan bahwa hadis
Mu'adz bin Jabal ini, bolehnya kita menyembunyikan ilmu, itu Ustaz ya. Iya. Agar orang itu tidak bersandar kepada apa itu tadi. Saya kurang jelas tadi. Iya. Jadi bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, afala ubasyirin nas, bolehkah kita memberikan kabar gembira kepada manusia? Di sini menunjukkan bahwa disunnahkan kita kalau ada berita gembira kita kabarkan kepada manusia. Sunnahkan untuk memberikan kabar, idkhalus surur alal akharin itu, ya. Kabar gembira kita kabar. Ada kabar gembira nih kan, itu kabar nih. Nah, kayak di sini Mu'adz bin Jabal ketika mendengar ya bahwa haqqullahi 'alal ibad, ya, haqqul ibadi 'alallah alla yu'adzib man la yusyriku bihi syai'an. Senang tuh Mu'adz bin Jabal, senangnya Masya Allah, ya. Allah tidak akan mengadab. Perhatikan, para sahabat itu kalau katakan Allah tidak akan mengadab, oh itu senang banget. Kenapa? Yang mereka perhatikan tuh mereka saking takutnya dengan adab, begitu mendengarkan Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mensekutukannya, bahagia sekali. Sehingga ya Rasulullah fal ubasyirin nas. Bolehkah aku memberikan kabar gembira kepada manusia, para sahabat yang lainnya, ya? Karena nas di situ adalah para sahabat. Lalu kata Rasulullah, tubasyirhum fayattakilu. Jangan kau kabarkan kepada mereka, mereka akan bersandar dengan berita ini. Akhirnya apa? Terlalu menggampangkan. Yang penting tidak berbuat syirik, tidak akan diadab. Artinya apa? Meringankan dosa-dosa yang lain. La tubasyirhum, kata Rasulullah. Di sini bolehnya menyembunyikan ilmu karena maslahat. Maslahat apa? Maslahat supaya orang itu tidak bersandar dengan karunia dan kemurahan dari Allah dengan apa? Tidak akan mengadab bagi yang tidak mensekutukan Allah. Nah, ini karena ada maslahat. Lalu yang menimbang maslahat dan mafsadah itu siapa? Dilihat dulu maslahatnya apa, mafsadahnya apa, ya. Harus konsultasi dengan ulama. Oleh karena itu, ya bagi kita apa yang kita tahu ilmunya kita sampaikan, atau yang tidak tahu kita tidak sampaikan, begitu, ya. Itu ya, barangkali wallahu a'lam bishawab. Ya. Akhir-akhir ini mungkin di 2 minggu terakhir ini Ustaz, ini kalau di medsos Ana merasakan, mengamati gencarnya postingan-postingan yang terkait dengan Palestina Ustaz. Iya. Jadi yang sifatnya ya provokatif ya. Mereka menggugat orang-orang yang diam terhadap pembantaian yang terjadi di Palestina ya. Bahkan ya tidak jarang mengata-ngatai negara-negara di Timur Tengah ya, para pemimpin di Timur Tengah dengan diamnya mereka itu, karena mereka bersahabat dengan negara yang kuat gitu ya. Bahkan sampai membuat ilustrasi bagaimana seorang anjing mengangkat seorang bayi itu dari reruntuhan dibandingkan dengan negara-negara sekitarnya yang membiarkan pembantaian tersebut itu. Nah, ya itu mereka mengatakan bahwa anjing lebih baik dari para pemimpin di sana ya. Nah, Ana melihat ini tidak sesuai lah dengan adab Islam ya. Bahwa mengata-ngatain seorang muslim seperti binatang itu kan juga tidak boleh Ustaz ya. Nah, tapi mereka mengkanter lagi gitu. Nah, ini gimana ini Ustaz melihat fenomena ini sebagai seorang penuntut ilmu, apakah kita mereka sabar dengan dakwahnya itu, gembar-gembornya bahwa mereka paling peduli dan yang lain kenapa diam saja? Artinya mereka sabar dengan dakwah mereka, apa kita juga sabar untuk mengantar ini atau bagaimana yang sebaiknya Ustaz? Bismillah. Jadi memang permasalahan di Palestina ini sebenarnya adalah masalah kita semua ya. Yang menjadi titik poin kita bahwa kondisi sekarang yang ada di Palestina itu adalah sedang terjadi perang antara kaum muslimin, ya, rakyat Palestina, para pejuang Palestina yang mereka itu adalah muslim.
dengan orang kafir Yahudi. Itu poin pertama, ya. Jadi tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita mendoakan mereka, kita membantu mereka dengan apa yang bisa semampu kita bisa bantu. Itu. Bukan saatnya kita untuk menyalahkan perjuangan Palestina. Ya. Dulu ketika Palestina dalam kondisi lemah di zaman dahulu ya, ketika masa intifadah, yang mereka perjuangan mereka itu melawan orang-orang Yahudi dengan apa? Dengan batu, lempar. Itu lemah posisi mereka. Tak bisa, batu itu nggak bisa membunuh, hanya melukai, nggak bisa membunuh. Yang jadi adalah korban yang lebih besar. Ya, tapi itulah yang mereka bisa lakukan. Para pejuang Palestina itu menuntut haknya dia, karena hak tanah dia dirampas. Kehormatan mereka dicabik-cabik, darah mereka ditumpahkan, ya seperti itu. Ya tidak ada jalan kecuali melawan. Sempat Syekh Albani kalau nggak salah itu pernah memerintahkan mereka untuk hijrah, untuk menyusun kekuatan lalu kembali menyerang mereka. Tapi yang jadi masalah hijrahnya kemana? Kondisi dulu dengan kondisi sekarang tentunya sangat berbeda. Ya, dan inilah yang diinginkan oleh Israel dan Trump agar Gaza ini dikosongkan, ya kan? Minta dikosongkan tuh dengan dalil ingin memberantas Hamas. Itu keenakan dikosongkan karena tujuan utamanya mereka berhasil menguasai Gaza. Umat Muslim kemana lagi nah setelah itu kalau mereka meninggalkan tanah airnya? Kehilangan, ya kan? Sehingga kalau kita lihat sebenarnya para pejuang itu mereka sudah lumayan mempunyai kekuatan, ya, kekuatan persenjataan dan sebagainya. Cuman saja karena dukungan Amerika saja Israel itu kuat dan yang lain dukungan yang lain dari negara-negara Barat itu terhadap Yahudi. Tetapi bukan berarti juga pemimpin-pemimpin kaum muslimin diam, tidak juga ya. Jadi respon seperti itu mungkin respon spontanitas masyarakat ketika merasa dirinya belum ada yang menolong, ya. Tapi sebenarnya pertolongan dari kaum muslimin banyak. Pemimpin-pemimpin Arab juga banyak, tidak menafikan. Cuman mungkin yang dimaksud mereka adalah bantuan persenjataan militer. Itu yang tidak ada. Kenapa? Karena permasalahan politik. Dan terkadang ya mohon maaf ya mungkin di antara sebagian juga lebih memperhatikan maslahat di negerinya sendiri. Ya, bukan berarti tidak membantu. Coba kita lihat misalkan Qatar ya. Qatar sendiri kan termasuk yang menginisiasi adanya gencatan senjata itu diantaranya. Diperkasih dengan Qatar, Mesir dan yang lain-lain. Itu kan negara-negara yang berdampingan. Ya, tidak menutup kemungkinan juga kan pemimpin negara lain juga lebih memperhatikan maslahat fardiyah dari negerinya. Ya, itu yang lebih utama bukan mereka mungkin seperti itu. Tapi itu pemimpinnya ya. Tapi saya kira kaum muslimin semuanya tidak ada yang diam ya. Termasuk ya kita tidak tahu pemimpin juga mungkin ada diam-diam mereka memberikan bantuan kepada kaum muslimin yang ada di Palestina seperti itu. Makanya dalam kondisi sekarang tidak ada pilihan lagi kecuali kita mendoakan mereka, kita bantu mereka semaksimal mungkin. Bahkan kalau bisa ya kita lakukan qunut nazilah. Dan ini termasuk sunnah yang mahjurah ya kan. Qunut nazilah nggak pernah kita lihat di masjid-masjid mendoakan bagaimana kaum muslimin yang di Gaza sedang dibantai, sedang diperangi. Kita tidak ada yang sunnah untuk mendoakan dalam qunut nazilah itu, ya kan? Qunut nazilah ini kesempatan tatbik sunnahnya, ya, kesempatan di setiap waktu sholat, ya, tidak hanya sholat subuh saja, kesempatan mengajari orang-orang untuk mengamalkan sunnah, itu ya. Jadi kalau misalkan ada ucapan pemerintah negara Islam, negara Arab diam itu enggak benar juga, ya. Tidak boleh kita meniadakan kebaikan apapun, sedikit apapun. Dan kita tidak tahu dan itu juga mungkin hanya duga-dugaan saja, ya. Adapun mereka tidak membantu secara militer itu tadi terikat dengan masalah hukum internasional, ya. Dan lebih lagi kalau kita lihat Palestina itu kan tidak semua negara juga mengakui, ya, tidak semua negara mengakui. Sebagian ada yang mengakui, sebenarnya tidak semua negara sepakat mengakui, ya kan? Ya, yang mengakui ya Indonesia itu kan, yang tidak mengakui banyak juga, gitu kan. Ya, jadi ini masalah-masalah politik, ya, masalah politik memang masalah yang sangat sulit, ya. Tapi semoga nanti mudah-mudahan Allah memberikan jalan terbaik untuk rakyat Palestina. Yang penting bahwa di Palestina itu tidak akan hilang yang namanya at-taifah al-mansur ila qiyamis saah. Itu ya, itu yang jadi pegang. Makanya kenapa orang-orang Gaza tetap bertahan di sana?
karena mereka yakin dengan itu. Ya, akankah kita termasuk di situ atau kita yang diganti? Istamilna wala tastabdilna. Jadikanlah aku sebagai penolong-penolong untuk membebaskan Baitul Maqdis. Jangan engkau gantikan kami dengan yang lain. Orang-orang Yahudi, kata siapa tuh siapa namanya surat pengacau itu Abu kamu jangan macam-macam gitu. Yahudi itu adalah orang yang dijanjikan, tanah Palestina dijanjikan untuk Yahudi. Bawakan dalil ayat Quran. Kita nggak tahu, ya, bahwa janji itu kepada Bani Israel. Ketika Bani Israel tidak mau, Allah gantikan dengan yang lain. Siapa? Yang Palestina itu yang Allah gantikan. Orang Yahudi kan bandel, mereka tidak mau tuh dijanjikan, itu nggak mau. Akhirnya dia mengklaim itu janji mereka. Seperti ini, nggak tahu sejarah tentang Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah dalam pembahasannya akan datang. Sallallahu alaihi wasallam.